Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya dimana saja berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan, semangat, ketenangan, kebahagiaan. Karena banyak sekali sekarang yang sedang mengalami dimana pikirannya penuh dengan hal-hal yang negatif, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kemudian gemetar, kemudian sampai sulit sekali untuk dikendalikannya karena itu membuat berdebar-debar, kemudian lemas, keliengan dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan psikosomatis. Jadi psikosomatis 90% penyebabnya dari ketakutan, kecemasan yang ada di dalam memori, yang ada di dalam memori kita, yang pernah masuk informasi, yang pernah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, yang penyebabnya atau masuknya dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton. Tapi psikosomatis ini diawali dari trauma masa lalu. Pernah kejadian yang menakutkan, pernah pingsan misalkan, pernah tiba-tiba lemas, keringat dingin, jatuh misalkan, langsung ke UGD. Nah, saat itu rekamannya tersimpan bagus di dalam memori kita. Semua kita sama, punya memori baik dan memori buruk. Dan yang luar biasa adalah dari orang yang psikosomatis itu tidak langsung, biasanya jeda berapa minggu, berapa bulan itu baik lagi kondisinya. Tetapi sesudah kejadian yang kedua kali atau sesak yang kedua kali atau baca-baca ketakutan makin, nah itu tersimpan berat di dalam pikiran bawah sadar. Nah, belum lagi yang memvonis, wah ini awas jantung, oh ini GERD, oh ini asam lambung, oh ini hati-hati ada cancer. Nah, itu juga tersimpan di dalam memori kita. Nah, kemudian kita dicek. Ternyata pas dicek itu bagus katanya, cuman masalah lambung aja. Tapi kalau kejadiannya yang dirasa oleh kita, takutnya bukan main, khawatirnya bukan main, cemasnya bukan main, takut mati, takut penyakit, takut mati karena banyak dosa. Nah, itu hal yang sering terjadi. Nah, akhirnya datang ke sana, datang ke sini, gak dapet jawaban. Akhirnya ke non medis, semakin takut karena berkaitan dengan gaib misalkan. Wah, semakin gak karuan, makan jadi gak enak, tidur jadi gak enak, akhirnya pikirannya negatif terus, kecemasan, ketakutan menyebabkan hormon kortisol dan noradrenalin itu muncul terus, dan itu hormon yang membuat asam dalam tubuh kita, darah kita, pencernaan kita. Nah, pada saat asam seperti itu, imunitas kita menjadi turun, daya tahan tubuh kita, sehingga sering terjadi lemas lagi, baca-baca lagi yang menakutkan, nonton lagi yang menakutkan, masuk ke komunitas yang sama-sama penyakit seperti itu, keluh kesah terus. Nah, akhirnya numpuk di sini, akhirnya hang, ngeblank, nggak bisa ngomong dengan orang aja udah ngeblank. Kemudian sholat sulit sekali khusyuknya. Yang tadinya belajar baca Al-Quran atau baca Al-Qurannya rajin jadi malas. Kenapa? Memorinya terus berpikir dengan apa yang sudah tersimpan di dalam memori. Dan kita cari terus di Facebook, kemudian di Google, di YouTube, kemudian di handphone, terus yang kita baca itu, kenapa sih saya ini, aneh saya ini. Nah, belum mendapat jawaban itu. Padahal kalau mendapat jawaban itu udah enjoy lagi. Jawaban yang tepat, ilmiah, islami, dan logika. Nah, sahabat, yang 10%, tadi 90% dari ketakutan dan kepanikan yang menyebabkan hormon yang tadi nggak bagus. Penyempitan di pembuluh darah, asam lambung meningkat, otot-otot pada tegang, sering pipis, kemudian aliran darah kurang lancar ke otak, sehingga
kemudian rabun di mata. Nah itu yang sering terjadi. Nah padahal itu 10%-nya penyebabnya dari fisik, berkaitan dengan satu, gula darah yang sering turun kurang dari 110. Gula darah yang sering turun kurang dari 110. Yang kedua berkaitan dengan minum air putihnya, ya, karena suka lupa itu, karena yang dipikir kenapa nyari terus kenapa, nggak ada jawaban yang memuaskan. Yang berkaitan dengan karbohidrat, kaitan dengan aktivitas, kaitan dengan cara tidurnya, nah kaitan dengan cara pendekatan ke Allahnya, dan belum lagi kita belum terpikir itu bagaimana Allah itu sayang kepada kita dengan penyakit ini. Saya juga 2 tahun dengan penyakit ini, maka saya merasakan apa yang Anda rasakan. Maka karena ini sudah tidak tertangani lagi di klinik kami, dan apalagi sekarang kliniknya sedang pada tutup semua. Kemudian kita bikin pelatihan, training, juga itu tutup karena lockdown nggak boleh oleh pemerintah untuk berkumpul-kumpul. Maka kita gunakan buku ini. Nah jawaban semuanya ada di buku ini. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar psikosomatis, GERD, asam lambung, apa yang Anda tanya itu pasti ada di sini. Dan bagaimana solusinya secara medis, secara psikologis, secara tauhid, trilogika ini ada jawabannya. Jadi 3 rahasia boleh Anda baca. Nah ini betul-betul kita siapkan bagi Anda yang anxiety dan psikosomatis dan yang divonis asam lambung, GERD dan gastritis, tapi kok diobatin nggak sembuh-sembuh. Nah itu 90% dari psikis, harus diobatinya, diterapinya, cara makannya beda. Ada di sini semuanya. Secara medisnya kebetulan saya dari tenaga kesehatan. Kemudian secara psikisnya saya juga mempelajari dan praktisi master hipnoterapi Islami. Dan yang ketiga secara tauhidnya. Dan luar biasa, secara tauhidnya itu 3-tiganya gak boleh dihilangkan, gak boleh dilupakan. Orang penyakit psikosomatis hanya mengandalkan obat medis aja, insya Allah gak Allah sembuhkan. Ngandalin hipnoterapi aja tidak disembuhkan. Ngandelin doa saja insya Allah juga agak sulit untuk disembuhkan. Walaupun Allah gampang menyembuhkan kita, walaupun tanpa sebab, tanpa wasilah. Tetapi secara manusiawi kita harus ada wasilah. Nah ini buku, ini untuk menjawab semua pertanyaan yang sering masuk ke WA saya. Kalau dijelaskan itu panjang lebar. Dan ciri khas psikosomatis itu kalau dijelaskan itu ngeyel, tapi ingin bertanya. Nah oleh sebab itu ini ada sekitar 180 halaman hardcover ya. Nah tetapi karena sekarang sedang musim banyak yang di lock, yang dikunci, kotak-kotak tertentu terutama ke luar Jawa tidak bisa lagi mengirim buku ini. Buku ini udah beberapa kali cetak ya, udah lama buku ini saya buat. Nah untuk membantu sahabat-sahabat yang betul-betul ingin disembuhkan sama Allah melalui trilogika ini. Nah kemudian di sini berbagai macam solusi yang saya buat. Nah kemudian ada DVD-nya. DVD-nya sebetulnya seperti ini, tetapi bukan yang ini, warnanya putih. Judulnya mengatasi cemas dan psikosomatis. Nah ada 2 disk, ya. Disk pertama sama disk kedua, bukan yang ini ya. Kebetulan ini contohnya sedang nggak dibawa di kliniknya tutup sekarang. Nah ini contohnya seperti ini, ada 2 ya, ada yang videonya 40 menit, audionya 49 menit. Anda dengarkan itu seminggu sekali yang videonya, dan yang audio terapinya setiap malam selama 3 bulan. Supaya apa? Supaya menutupi hal-hal yang negatif yang udah numpuk di sini. Karena memori yang sudah sampai ke sini di informasi-informasi yang negatif nggak bisa di-delete, nggak bisa dibuang, bisanya ditumpangin ini dengan hal-hal yang positif. Maka Anda mulai sekarang stop membaca hal-hal yang negatif, hal-hal yang menghoror, hal-hal yang menakutkan tentang penyakit, tentang kematian. Stop itu. Banyakin tentang Allah, tentang keagungan Allah, tentang hal-hal yang berkaitan dengan optimisme, tentang orang-orang yang luar biasa penyakitnya, luar biasa parah,
cancer dan lain sebagainya, tapi punya semangat hidupnya itu baca oleh Anda. Kemudian tentang Rasulullah, tentang sahabat-sahabat Rasulullah, tentang orang-orang yang penuh dengan optimisme hidupnya. Nah, buku dan DVD itu sekarang tidak bisa dikirim melalui ekspedisi. Jadi ini boleh Anda dapatkan bentuk PDF, email. Bentuk email ya. Ini juga Anda bisa dapatkan bentuk email. Video dan audio terapinya dikirim melalui email ya. Yang pertama lebih cepat sampainya, kalau ini kan bisa 3 hari, 5 hari gitu kan, dan lebih mahal juga ekonomis, secara ekonominya lebih mahal ini karena biaya produksinya lebih mahal. Nah, tetapi dengan tidak mengurangi ilmunya dan manfaatnya, itu buku melalui email nanti akan kirimkan aja email Anda dan lebih murah ya, sedang diskon besar sekali. Yang ini juga sama, video dan audio terapi tinggal masuk ke handphone Anda, kemudian langsung di-download di handphone Anda dan didengarkan lewat pakai headset. Ya, dan lakukan untuk psikosomatis khusus. Kalau sudah menggunakan ini, jangan mendengarkan dari orang lain lagi, mohon maaf. Karena luar biasanya psikosomatis ini beda dengan penyakit yang lain. Kalau penyakit yang lain seperti tipes dan lain sebagainya, itu saya justru menganjurkan boleh Anda berobat konsultasi ke banyak tenaga kesehatan, silahkan perbanyak ya. Nah, tapi psikosomatis beda. Kalau udah satu Anda pegang orang, wah ini sepertinya ini kompeten nih, sepertinya ini saya bisa percayakan sama beliau nih. Nah, Anda pegang orang itu satu, ilmunya, medisnya, psikologisnya, tauhidnya satu, cara makannya, pantangannya apa, yang harus dihindari apa. Ini beda, walaupun sama-sama gastritis, sama-sama GERD, sama-sama asam lambung, tetapi kalau masalah dengan psikosomatis beda. Ada di sini semuanya jawabannya dan ada di sini untuk terapinya. Nah, oleh sebab itu silakan bagi yang membutuhkan. Bagi yang membutuhkan bukunya melalui email, DVD dan melalui email juga, silakan untuk menghubungi ke call center RPB Klinik. Ya, ada Bidan Dewi, ada Bidan Fani, ya, silakan di 0822 99219988 dan di jam kerja jam 9 sampai jam 3 sore. Karena sekarang dirumahkan, ya, tidak di klinik. Jam kerjanya beliau-beliau di rumahnya masing-masing. Nah, dengan menggunakan, dan mohon sabar kalau belum direspon karena banyak sekali yang konsultasinya. Namanya konsultasi kan agak yang lama, maka nanti konsultasinya nggak usah banyak-banyak, nggak usah lama-lama, karena semuanya ada di sini dan di sini di PD-nya, ya. Warnanya putih di PD-nya ya, bukan yang ini. Nah, sahabat-sahabat, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita disembuhkan oleh Allah dengan wasilah buku dan DVD ini dengan bentuk email. Ya, bentuk email itu 3 menit bisa langsung sampai ke handphone Anda, ke email Anda, ya. Langsung di-download, kemudian baru kalau sudah sampai itu emailnya baru transfer. Ya, baru transfer ke BRI-nya atas nama Fani Oktaviani Dewi, ya. Nah, kemudian kalau belum sampai nggak usah transfer dulu. Kalau sudah sampai, sudah diterima, silakan transfer. Inilah mudah-mudahan menjadi wasilah kesembuhan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.